Assalamualaikum. Halo sahabat Raja Pena, selamat datang di channel kisah inspiratif menarik dan bermanfaat di kehidupan kita. Bersedekah subscribe-lah di channel ini agar menjadi pahala untuk kita semua, dan saya doakan yang sudah subscribe di channel ini diberikan rejeki yang melimpah dan barokah. Amin. Dan jangan lupa juga tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan pada Nabi besar kita. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Cinta yang salah faham. Rahmah adalah seorang gadis muda berusia 22 tahun yang tinggal bersama ibunya, Ibu Sri, di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota. Mereka hidup dalam kesederhanaan, dengan rumah kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pepohonan. Kehidupan mereka tidaklah mudah. Ayah Rahmah telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, meninggalkan mereka dengan hutang yang terus menumpuk. Ibu Sri berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan makanan kecil di pasar. Setiap pagi, Rahmah membantu ibunya menyiapkan dagangan, mulai dari membuat kue tradisional hingga meracik makanan ringan. Meskipun hidup dalam keterbatasan, mereka selalu berusaha untuk tetap bersyukur atas apa yang mereka miliki. Namun, setiap malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu yang sederhana, Rahmah tidak bisa menghindari rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Dia sering memikirkan masa depan mereka dan bagaimana mereka bisa keluar dari kesulitan ini. Dalam usaha untuk memperbaiki keadaan, Ibu Sri mencoba membuka usaha warung kecil di depan rumah. Dia menjual berbagai makanan dan minuman kepada tetangga dan orang yang lewat. Namun, sayangnya, usaha itu tidak berjalan dengan baik. Banyak faktor yang membuat usaha mereka tidak sukses. Mulai dari persaingan yang ketat hingga biaya bahan baku yang semakin mahal. Setiap hari, Rahmah melihat ibunya semakin putus asa saat menghitung kerugian yang mereka alami. Suatu hari, Pak Kades datang ke rumah mereka untuk menagih hutang. Ibu Sri merasa sangat tertekan dan tidak tahu harus berkata apa. Pak Kades adalah sosok yang dihormati di desa, dan Ibu Sri merasa malu atas situasi mereka. Namun, Pak Kades yang baik hati memberikan sedikit kelonggaran dan berjanji untuk kembali lagi. Dia memahami kesulitan yang dihadapi oleh Ibu Sri dan Rahmah, dan berusaha untuk membantu mereka semampunya. Setelah mendengar penjelasan Ibu Sri, Pak Kades merasa iba. Dia tahu betapa kerasnya hidup di desa ini, terutama bagi keluarga yang sedang berjuang. Dengan sikap yang penuh pengertian, Pak Kades memberikan sedikit kelonggaran dalam pembayaran hutang mereka. Dia memberi mereka waktu tambahan untuk melunasi hutang tersebut. Ibu Sri merasa sangat berterima kasih dan berjanji akan berusaha lebih keras untuk membayar hutang-hutang mereka. Setelah Pak Kades pergi, Ibu Sri dan Rahmah merasa sedikit lega, tetapi mereka tahu bahwa tantangan masih ada di depan. Malam itu, mereka berdua duduk di teras rumah, memandangi bintang-bintang di langit, berharap agar suatu saat kehidupan mereka bisa lebih baik. Beberapa hari kemudian, Ibu Sri memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Kades. Dia ingin berbicara lebih lanjut dan mencari solusi untuk masalah mereka. Ibu Sri merasa bahwa dia perlu melakukan sesuatu agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Di rumah Pak Kades, suasana terasa hangat dan akrab. Pak Kades menawarkan solusi yang mengejutkan. Dia menyarankan agar Rahmah menikah dengan putranya, Rudi, sebagai cara untuk melunasi hutang mereka. Ibu Sri terkejut, tetapi juga merasa ada harapan baru. Dengan pernikahan itu, hutang mereka akan lunas, dan Rahmah akan memiliki masa depan yang lebih baik. Dia berusaha menjelaskan kepada Ibu Sri bahwa Rudi adalah anak yang baik dan bertanggung jawab. Setelah pulang, Ibu Sri mengajak Rahmah berbicara. Dia menjelaskan rencana pernikahan dengan Rudi. Ibu Sri berharap Rahmah bisa menerima tawaran tersebut, percaya bahwa ini adalah jalan terbaik untuk keluar dari kesulitan. Namun, Rahmah merasa ragu. Dia tidak mengenal Rudi dengan baik dan merasa tertekan dengan keputusan yang diambil untuknya.
Dia ingin mendapatkan kesempatan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, bukan karena tekanan dari orang lain. Ibu Sri berusaha meyakinkan Rahmah bahwa pernikahan ini adalah solusi yang tepat, tetapi Rahmah merasa hatinya terbelah. Dia mencintai ibunya dan ingin membantu, tetapi dia juga ingin memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Dengan tegas, Rahmah menolak rencana ibunya. Dia ingin menikah dengan pilihan hatinya sendiri, bukan karena tekanan atau untuk membayar hutang. Ibu Sri bersikeras, menjelaskan betapa pentingnya pernikahan ini bagi masa depan mereka. Dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah keuangan mereka. Rahmah merasa terjebak antara kewajiban kepada ibunya dan keinginannya untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Dia merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hatinya, dia berharap ada jalan lain yang bisa mengubah nasib mereka tanpa harus mengorbankan kebahagiaannya. Malam harinya, Rahmah merenung di kamarnya. Dia merasa bingung dan sedih. Dalam hati, dia berusaha menerima kenyataan bahwa mungkin dia harus mengikuti perjodohan ini. Namun, dia juga merasa pasrah dan berharap ada jalan lain yang bisa mengubah nasib mereka. Dia menatap foto-foto masa kecilnya, termasuk foto Rudy, dan merindukan kebebasan untuk memilih. Rahmah merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkannya, dan air mata mengalir di pipinya saat dia memikirkan masa depannya. Dia ingin mencintai dan dicintai dengan tulus, bukan karena terpaksa. Hari yang ditentukan tiba, dan Rahmah merasa sangat cemas. Dia duduk di kamarnya, menangis sambil menunggu kedatangan jodohnya. Dia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah setelah pernikahan ini. Semua harapan dan impian yang dia miliki terasa sirna. Dia merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkannya, dan air mata mengalir di pipinya saat dia memikirkan masa depannya. Dia berharap ada keajaiban yang bisa membebaskannya dari perjodohan ini. Tiba-tiba, Pak Kades datang ke rumah untuk menanyakan keadaan Rahmah. Melihatnya menangis, dia merasa khawatir dan bertanya apa yang terjadi. Rahmah, dengan suara yang bergetar, menceritakan semua yang dia rasakan, tentang perjodohan yang dipaksakan dan ketidakpastian masa depannya. Pak Kades mendengarkan dengan penuh perhatian, berusaha memahami perasaan Rahmah. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perjodohan ini, dan dia ingin membantu Rahmah menemukan kebahagiaannya. Setelah mendengarkan cerita Rahmah, Pak Kades tersenyum dan menjelaskan bahwa sebenarnya, yang akan menikah adalah Rahmah dengan Rudy, anaknya sendiri. Dia menjelaskan bahwa pernikahan ini bukan hanya untuk melunasi hutang, tetapi juga karena Rudy dan Rahmah sudah saling mengenal sejak kecil. Rahmah terkejut mendengar hal ini, dan hatinya mulai bergetar dengan harapan baru. Dia tidak pernah menyangka bahwa Rudy, yang selalu ada di sampingnya, akan menjadi jodohnya. Ketika pernikahan berlangsung, Rahmah merasa campur aduk antara bahagia dan bingung. Saat Rudy muncul di hadapannya, dia menyadari bahwa dia adalah teman kecilnya yang selalu ada di sampingnya. Semua tamu tertawa karena kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Rahmah merasa lega dan bahagia, menyadari bahwa dia akan menikah dengan seseorang yang sudah dikenalnya. Dia merasa seolah beban di pundaknya terangkat, dan dia bisa melihat masa depan yang cerah di depan matanya. 2 bulan setelah pernikahan, Rahmah dan Rudy semakin dekat. Mereka berbagi cerita dan pengalaman, dan Rahmah mulai merasakan cinta yang tumbuh di antara mereka. Rudy adalah sosok yang perhatian dan pengertian, selalu mendukung Rahmah dalam setiap langkahnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di sekitar desa, dan mengenang masa kecil mereka. Akhirnya, mereka menikah dalam sebuah upacara yang indah, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman. Rahmah merasa beruntung bisa menikah dengan Rudy, yang ternyata adalah orang yang tepat untuknya. Dalam momen bahagia itu,
Mereka berjanji untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain dalam suka dan duka. Setelah menikah, Rahmah dan Rudi membangun kehidupan bersama yang bahagia. Mereka dikaruniai anak kembar yang lucu, seorang putra dan putri yang membawa kebahagiaan tak terhingga ke dalam rumah mereka. Rahmah merasa hidupnya telah berubah menjadi lebih baik, dan dia bersyukur atas semua yang telah terjadi. Setiap hari, mereka merayakan kebersamaan dengan tawa dan cinta. Rahmah dan Rudi berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka, mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan pentingnya saling menghormati. Keluarga mereka menjadi sumber kebahagiaan dan cinta yang tak terhingga, dan mereka sering menghabiskan waktu bersama di kebun, bermain dan belajar. Kisah cinta Rahmah dan Rudi menjadi cerita yang lucu di desa. Mereka sering diceritakan kepada anak kembar mereka, yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Rahmah dan Rudi tertawa bersama saat mengenang kesalahpahaman yang terjadi di awal. Mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang cinta, pengertian, dan pentingnya memilih jalan hidup sendiri. Setiap kali mereka berkumpul dengan keluarga dan teman-teman, cerita tentang bagaimana mereka bertemu dan bagaimana pernikahan mereka terjadi selalu menjadi topik yang hangat. Anak-anak mereka belajar bahwa cinta sejati bisa datang dari tempat yang tidak terduga, dan bahwa komunikasi adalah kunci untuk memahami satu sama lain. Happy ending. Kisah cinta Rahmah dan Rudi berakhir bahagia. Mereka tidak hanya menemukan cinta satu sama lain, tetapi juga membangun keluarga yang penuh kasih sayang. Dengan dukungan satu sama lain, mereka berhasil mengatasi semua rintangan dan menciptakan kehidupan yang indah. Pesan dari cerita ini adalah bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala kesalahpahaman, dan dengan komunikasi serta pengertian, kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Rahmah dan Rudi menjadi contoh bagi banyak orang di desa mereka, menunjukkan bahwa dengan cinta dan kerja keras, segala sesuatu mungkin terjadi.